Shalom semuanya, saudara-saudaraku. Tahu nggak saudara-saudaraku, firman Tuhan mengatakan 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan, cukuplah kasih karuniaku padamu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Wow, keren. Tahu tidak Bapak, teman-teman, saudara-saudaraku, bahwa tanggal 1 Desember kemarin saya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kaki saya patah di bagian paha. Di situ saya pun juga sejenak mengalami kekhawatiran. Ini sudah saya saksikan di VT saya yang pertama mengenai kecelakaan, mengenai bahwa Sang Firman juga menemani saya. Tapi saya mau saksikan lagi bahwa firman-Nya yang mengatakan bahwa justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Tahu tidak saudaraku, bahwa kasih Kristus yang sempurna dinyatakan itu di saat kita lemah. Sehingga saya pun mau bermegah seperti Rasul Paulus bermegah saat dia lemah, maka dia kuat. Begitupun juga saya. Ketika saya lemah, saya kuat. Sebab Kristus sendiri yang datang menaungi saya. Wow, keren. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang lainnya, ketika saya masuk meja operasi, saya ada kekhawatiran sejenak. Saya tidak dibius secara total, saya cuma dibius dari pinggang ke bawah. Saya ditanya sama dokter ini itu. Lalu dalam hati ada dak dikduk. Sebelum saya masuk meja operasi, sang suster bilang kepada saya, "Bu, minta izin suami supaya didoakan." Dalam hati, loh, sejenak saya harus pisah dengan suami karena saya biasanya ditemani oleh suami. Dalam hati, ya Tuhan, saya nggak ada yang nemeni. Yang nemeni saya nggak kenal semua, dokter-dokter, suster-suster, saya nggak kenal semuanya Tuhan. Tapi tolong temani aku Tuhan. Saya rasakan pegangan tangan Tuhan Yesus memegang saya dengan erat. Saya tahu tangan kanannya memegang saya dan membawa saya menuju kemenangan. Akhirnya saya damai. Saya masuk ke meja operasi, ditanyainlah bla 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 untuk mengalihkan perhatian saya. Habis gitu sudah nggak berasa apa-apa, tetapi pikiran ini ada rasa khawatir. Wah, ini nanti itu kalau aku habis operasi aku nggak kerja gimana, tanggungan saya banyak, apalagi ini anak mau masuk sekolah SMP, butuh biaya banyak dan yang harus diselesaikan di bulan ini juga. Habis gini ada perayaan Natal, butuh biaya banyak. Terlebih saya ada tanggungan bank-bank yang harus saya selesaikan. Kalau saya nggak kerja terus gimana? Sejenak saya ada pikiran khawatir. Tapi firman Tuhan menemani saya. Di sela saya khawatir, langsung firman Tuhan itu ngomong, masuk di dalam diri saya, mengingatkan saya, cukuplah kasih karuniaku padamu, Rut, dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Saya teringat Bapak Ibu firman Tuhan itu, dan firman Tuhan itu mengingatkan saya begitu hidup banget. Saya langsung serentak bahagia. Oh ya, saya ini kan lemah, saya ini kan gak bisa apa-apa. Tuhan berkata, dalam kelemahanmu kuasaku sempurna. Serentak seketika itu, bukan serentak seketika itu, dalam hati saya timbul sukacita. Berarti saat aku lemah ini kuasa Yesus sempurna, berarti aku akan bisa lakukan hal-hal yang tidak bisa aku lakukan di waktu aku sehat, aku bisa lakukan di waktu aku lemah. Lah Tuhan berkata, kok cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Lah, saat ini kan saya lemah Tuhan. Berarti saya habis gini siap-siap dong akan mengalami mujizat demi mujizat. Siap-siap habis gini saya akan mengalami kemuliaan Engkau yang lebih tinggi lagi.
Akhirnya saya seneng, nggak jadi duka cita. Akhirnya lah, yang namanya itu Bapak Ibu ya, yang namanya operasi itu kan dipasang di sini, dipasang alat di sini, dipasang anestesi gitu kan ya. Nah, ketika hati saya senang karena merenungkan firman Tuhan itu, detak jantung saya itu kencang. Habis itu saya bunyi kayak nidit kayak bunyi apa gitu. Waduh, habis gitu kayak tensi saya kayak naik gitu atau gimana gitu Bapak Ibu. Saya takut lah nanti ini dikirain tensi saya tinggi naik ini. Ya sudah deh, habis itu saya nggak mau berpikir lagi, tapi saya cukup tahu bahwa justru dalam kelemahanku lah kuasa Yesus sempurna. Berarti di saat saya lemah, nanti kuasa Yesus sempurna atasku, bahwa aku akan bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa aku lakukan di waktu aku sehat. Aku akan bisa lakukan di waktu aku nggak sehat, karena Kristus turun sendiri yang menaungi aku. Nah, sebelumnya saudara-saudaraku sekalian, sebelumnya saya terjadi tragedi ini ya, tragedi kecelakaan ini. Saya ini tukang pijet ya. Saya ini seorang terapis, dan saya itu setiap hari keliling bertemu dengan customer saya. Saya mijit khusus perempuan saja, tidak laki-laki, hanya perempuan saja. Nah, di situ saya pun juga bercerita betapa sayangnya Tuhan sama kita, dan sayangnya itu lebih daripada manusia ke bapaknya, dan kasih sayang Tuhan kepada kita itu lebih daripada manusia ke anaknya. Manusia saja yang sayang sama anaknya, dia ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya. Nah, ini saya saksikan, saya ilustrasikan bahwa betapa sayangnya seorang ibu kepada anak ketika anak itu lemah. Ada seorang ibu memiliki anak SMP atau SMA begitu yang mengalami kecelakaan. Ketika anak itu kecelakaan, gak bisa berbuat apa-apa, ibu itu mau makan anak itu diambilin, mau ganti mau pipis pun atau mau BAB pun rela mengganti pampers. Di saat anaknya yang SMP atau SMA kecelakaan, melihat anaknya lemah, nggak bisa berbuat apa-apa, ketika mau makan mungkin anaknya belum minta, ibunya sendiri pun juga menawarkan langsung, "Nak, ayo makan, Mama suapin ya." Itu kalau anaknya dalam keadaan lemah, habis kecelakaan gak bisa ngapa-ngapain, sang ibu pun tanpa anak minta, dia mengambilkan makanan sendiri dan nyuapin anaknya. Itu artinya bahwa ibu itu tahu apa yang diperlukan anaknya. Tapi beda ketika anaknya itu sedang tidak sakit, alias tidak apa-apa, alias kuat dengan tenaganya sendiri. Ketika anak itu sebelum sakit pulang sekolah, "Mak, ambilin makan." Orang tuanya itu bilang, "Ambil sendirilah, udah besar." Ambillah sendiri. "Mak, ambilin itu, ambil sendirilah, kong sudah besar." Itu orang tua. Kalau anaknya dalam keadaan sehat, gak kena masalah, gak kena apa-apa, orang tua kalau disuruh cenderung ambil sendiri. Tetapi beda jika anak itu sedang sakit dar. Orang tua gak berani menyuruh. Bahkan orang tua mau melayani anaknya. Bahkan tanpa anak minta, tanpa anak suruh, orang tua mau melakukannya. Bahkan ada orang tua yang sibuk bekerja, ditelepon, "Bu, anak ibu sakit," langsung bergegas meninggalkan pekerjaannya demi menemui anak itu. Genaplah firman Tuhan berkata, "Dalam kelemahanmu kuasa Tuhan sempurna." Begitupun juga dengan manusia, ketika sayang sama anaknya, dalam kelemahan anak itulah kuasa orang tua itu sempurna. Kasih sayang orang tua itu sangat nyata. Kadang-kadang saya juga suka berpikir, Bapak Ibu, bahwa ketika saya sakit, saya disuapin mama saya membayangkan, nah ini mamaku aja orang tua ya. Ketika saya sakit, saya dipijitin, saya makan disuapin sambil nangis padahal saya tidak minta.
Apalagi Tuhan kita yang disebut Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia tahu kebutuhan kita, Dia tahu keperluan kita, Dia Maha Kaya. Kalau orang tua nggak punya apa-apa, tahu anaknya sakit mau masuk rumah sakit, dia rela jual apa-apa untuk anaknya. Kabar baiknya, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang kaya raya. Dia tahu kebutuhan kita, bahkan surga pun diberikan kepada kita. Itu yang membuat saya bahagia, dan ketika saya kabarkan itu, saya saksikan itu, saya saksikan itu kepada teman-teman yang saya pijit itu, ternyata itu bekal buat saya sendiri. Saya menguatkan customer saya ketika saya memijit beliau. Ketika customer saya mengalami masalah, saya kuatkan mereka bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia tahu keperluan kita, Dia tahu apa kebutuhan kita, bahwa dalam kelemahan kita lah kuasa Yesus sempurna. Saya saksikan itu. Ternyata 2 hari berikutnya saya mengalami kecelakaan, dan apa yang saya saksikan, apa yang saya ceritakan kepada customer saya itu mengingatkan saya kembali, teringat kepada pikiran saya kembali, sehingga saya nggak jadi sedih, sehingga saya suka cita banget. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, apa yang saya alami, apa yang saya imani, bahwa dalam kelemahan saya inilah kuasa Yesus sempurna. Bener bahwa wow, amazing Bapak Ibu. Tuhan cukupkan kebutuhan saya, mulai dari yang terkecil yang gak pernah saya pikirkan. Bahkan saya gak minta obat-obatan yang paling mahal, Tuhan berikan obat-obatan yang paling mahal. Ada teman yang kirim kepada saya, padahal saya tahu itu obatnya mahal. Saya bilang gini ke teman, "Ibu, tolong jangan kirim ya obat itu, boleh nggak kalau obat itu dialihkan ke pelayanan saya, karena saya ada pelayanan, saya melayani banyak orang-orang nggak mampu." Saya bilang begitu, karena ini hari Natal, saya mau bagi-bagi berkat ke mereka. Habis gitu si ibu ini, "Tidak, saya mau memberkati Bu Ruth, karena Bu Ruth habis gini mau dipakai Tuhan." Oke, saya terima kasih Tuhan. Saya enggak meminta, tetapi Engkau berikan. Itu artinya Tuhan tahu keperluan kita. Dan juga alat bantu jalan ini Bapak Ibu, saya pun juga saya itu memang berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau tolong, aku butuh ini alat bantu jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku nggak mau beli, tapi aku mau dapat gratis." Gitu kan, dalam nama Tuhan Yesus. Saya cuma doanya simple begitu aja. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tapi saya malamnya di rumah sakit, saya nggak bisa tidur pasca operasi, saya nggak bisa tidur. Habis gitu, saya mikir, lah kok enak temen ya aku ini, kok dikit-dikit hal yang kecil itu minta, tapi kalau begitu dapat gratis dari siapa ya? Masa yang nabrak saya? Nggak deh, saya sungkan, saya nggak mau minta kepada manusia. Kalau begitu ya sudah deh, saya check out di Shopee aja. Lalu saya check out di online. Ternyata setelah check out, saya check out murah, saya check out itu sekitar jam 12, jam 1 malam. Namun kemudian jam 6 pagi ada rekan yang telepon, "Kak Ruth, aku mau kirim alat bantu jalan, tongkat alat bantu jalan untuk Kak Ruth, boleh nggak, mau nggak?" Wah, puji Tuhan, langsung saya teringat, ya Tuhan, saya itu kemarin mau minta tongkat memang, tapi saya kok cek kebangetan nih tongkatnya minta gratis. Habis gitu, terima kasih Tuhan. Tuhan kirim melalui orang yang tidak pernah saya duga yang mengirimnya. Akhirnya dikirimlah alat itu. Puji Tuhan. Dan amazingnya, apa yang saya pikirkan kemarin itu, saya takut bagaimana saya membayar anak saya masuk SMP, karena saya mengikuti gelombang 1. Saya memang cari yang harga murah, ikut gelombang 1. Bulan Desember ini saya harus bayar. Gimana? Ternyata Tuhan sediakan, sebelum ditagih Tuhan sediakan. Yang saya pikirkan gimana saya harus bayar bank, Tuhan sediakan sebelum waktunya juga, tanpa saya bekerja Tuhan sediakan. Terus amazingnya, di waktu hari Natal saya mau bikin, kayaknya saya nggak mau lah di hari Natal ini. Saudara-saudara bilang bahwa,
Ruth, kamu hari Natal nggak perlulah bikin acara-acara, kan kamu sakit. Oke, saya sakit nggak bikin lah Tuhan, tapi next saya akan sambung kesaksian gimana Tuhan mencukupi kebutuhan saya sehingga saya bisa melakukan perayaan Natal, sehingga saya bisa memberi berkat-berkat kepada orang yang saya layan yang nggak mampu, di luar pikiran saya, di luar dugaan. Ketika saya lemah, disitulah kuasa Yesus sempurna. Bener, saya nggak pernah merasa dikecewakan Tuhan sama sekali mulai saya bertobat sampai saat ini. Setiap firman yang saya imani jadi Bapak Ibu, dalam kelemahan saya, kuasa Yesus sempurna. Saya nggak tahu apa itu, tapi firman Tuhan berkata, Efesus 1 ayat 19, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kuasa Yesus akan hebat bagi kita yang percaya, tapi bagi kita yang tidak percaya, kuasa Yesus tidak ada apa-apanya. Haleluya. Saksikan kesaksian berikutnya.